Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang kedua di tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya sendiri dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta, para rasul terus mengajar tentang keselamatan yang diajarkan Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak orang menjadi percaya. Walaupun memang banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak penolakan, dan banyak penganiayaan yang dialami oleh para rasul saat itu. Contohnya saja di ayat yang pertama bahwa Herodes memerintahkan untuk membunuh Yakobus. Dan ayat yang kedua dikatakan bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang. Dan Herodes melihat bahwa orang-orang Yahudi sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dan kemudian memerintahkan untuk menangkap Petrus di ayat yang kelima. Bahwa dikatakan Petrus ditahan
dengan penjagaan yang sangat ketat. Ada 4 regu jaga yang menjaga Petrus. Dan setiap regu terdiri dari 4 prajurit. Petrus dijaga dengan begitu ketat dan dia dibelenggu dengan rantai. Tetapi satu hal yang luar biasa, di ayat yang kelima dikatakan bahwa jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan yang dialami Petrus bukanlah pergumulannya sendiri, tetapi ditangkapnya Petrus, terbunuhnya Yakobus, dan dianiayanya banyak rasul-rasul itu merupakan satu pergumulan bersama dari jemaat Tuhan yang saat itu terhimpun. Sehingga saat Petrus ditangkap, seluruh jemaat berkumpul, mereka bersatu hati, mereka berdoa kepada Allah. Dan sungguh luar biasa saat jemaat Tuhan bersatu hati, berdoa kepada Allah, maka Allah bertindak. Allah mengutus malaikatnya kepada Petrus yang sedang dipenjara, yang saat itu Petrus sedang tidur dengan dirantai dan dijaga oleh prajurit, dan tiap pintu-pintu penghubung yang masuk ke dalam ruangan Petrus juga dijaga dengan ketat. Petrus merasa itu seperti mimpi. Di ayat yang ke-9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu, Petrus tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dikira Petrus saat itu dia sedang bermimpi, bahwa belenggu di tangannya terlepas dan kemudian pintu-pintu terbuka dengan sendirinya dan prajurit yang menjaga tidak menyadari bahwa Petrus berjalan keluar sampai Petrus keluar dari penjara dan malaikat Tuhan meninggalkannya. Barulah Petrus tersadar bahwa apa yang dia alami ini benar-benar nyata, bukan hanya sekedar mimpi. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi saat jemaat Tuhan bersatu hati berdoa. Satu kuasa doa yang luar biasa. Saat satu jemaat berkumpul bersehati, menaikkan hati kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka doa itu sangat berkuasa. Doa itu menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita aplikasikan pada kehidupan kita saat ini, hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani Tuhan, mereka mencurahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hambatan. Dan kalau itu ditanggung oleh seorang hamba Tuhan saja, maka hamba Tuhan ini tidak akan mampu. Seorang hamba Tuhan memerlukan dukungan doa dari setiap jemaat-jemaatnya. Itu sebabnya mari kita sebagai sidang jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan bergabung dalam satu wadah Peniel dan juga anugerah Kemendung. Mari kita bersama-sama mendukung pelayanan gembala kita, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di Peniel maupun di anugerah Kemendung. Kita bersatu hati, kita mohon pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan, hikmat Tuhan, supaya dicurahkan kepada gembala dan hamba-hambanya yang memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk bisa membangun jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, baik di Peniel ataupun Kemendung, sehingga mujizat Tuhan itu dinyatakan.
kuasa Tuhan tidak hanya berhenti pada zaman rasul-rasul, tetapi kuasa Tuhan tetap berlaku sampai saat ini. Dan kuasa doa itu sangat dahsyat. Terbukti bahwa Rasul Paulus dibebaskan bukan karena hebatnya Rasul Paulus, tetapi karena kuasa doa yang dinaikkan oleh setiap sidang jemaatnya yang boleh bersatu hati memohon pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kendor untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Mari kita boleh dukung pelayanan di GSI Peniel dan juga anugerah Kemendung. Kita berdoa untuk gembala kita. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mencurahkan isi hatinya, mencurahkan seluruh kemampuannya untuk pelayanan di tempat ini. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak tahu detail apa yang harus kita doakan. Tetapi percayalah, Roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menerjemahkan segala pergumulan doa kita kepada Allah. Doa-doa kita pasti didengar oleh Allah dan Tuhan akan menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan pagi hari ini biarlah kita sama-sama boleh benar-benar menyadari tentang kuasa doa, tentang kekuatan doa yang kita naikkan. Mungkin kita tidak bisa membantu banyak dalam pelayanan, tetapi kita pasti bisa berdoa. Dan ingatlah selalu, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Doa merupakan kekuatan bagi gereja Tuhan. Doa merupakan kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan. Semakin banyak jemaat yang berdoa, maka semakin kuat hamba-hamba Tuhan ini boleh menanggung segala rintangan hambatan. Mari kita terus dukung dalam doa. Dan percayalah, Tuhan sanggup mengubah segala halangan rintangan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena kuasanya tidak terbatas. Mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Mari kita terus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh saling bergandengan tangan, boleh bersehati, menaikkan doa untuk gembala kami, untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh bekerja untuk pekerjaan Tuhan di Peniel dan GSI Anugerah Kemendung. Mari Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus campur tangan, kuasa Tuhan mengalir, kekuatan ekstra mengalir, hikmat dari Tuhan mengalir untuk gembala kami dan untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat kami. Tuhan Yesus boleh memberkati selalu dan pekerjaan Tuhan boleh semakin besar di tempat ini. Nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja Peniel dan juga anugerah Kemendung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa luangkan waktu kita untuk berdoa syafaat bagi gereja kita, bagi hamba Tuhan, dan gembala kita, juga sidang-sidang jemaat yang lain yang membutuhkan dukungan doa kita. Percayalah, doa yang kita naikkan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.